Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi dengan masih di kisah Nabi Adam alaihissalam bagian yang terakhirnya ya guys, atau bagian yang ke-10, yaitu tentang Adam adalah seorang Nabi utusan Allah. Ibnu Hibban telah meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Abu Dzar. Ia berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi itu?" Rasulullah menjawab, "Sebanyak 124.000. Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para rasul di antara para nabi itu?" Rasulullah menjawab, "Sebanyak 313. Aku bertanya lagi, "Siapakah yang paling pertama di antara mereka itu?" Rasulullah menjawab, "Adam." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah beliau Adam adalah seorang nabi dan rasul?" Rasulullah menjawab, "Iya. Allah menciptakan beliau dengan tangannya. Selanjutnya Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Selain beliau, ada pula yang menerima risalah kenabian." At-Tabrani berkata, Ibrahim bin Na'ilah al-Isbahani telah meriwayatkan kepada kami. Syaiban bin Farrukh telah meriwayatkan kepada kami. Nafi' bin Hurmuz telah menceritakan kepada kami. Dari Atta bin Rabah dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Ketahuilah, aku mengabarkan kepada kalian bahwa malaikat yang paling utama adalah Jibril. Nabi yang paling utama adalah Adam. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Malam yang paling utama adalah malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan wanita yang paling utama adalah Maryam binti Imran." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini sanadnya dhaif atau lemah karena Nafi' Abu Hurmuz didustai riwayatnya oleh Ibnu Mu'in. Sementara itu Imam Ahmad, Abu Za'rah, Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan para lainnya menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif atau lemah. Wallahu a'lam. Ka'ab al-Ahbar berkata, "Tidak ada seorang pun di dalam surga yang berjanggut kecuali Adam. Janggutnya berwarna hitam, panjangnya sampai ke pusar. Demikian juga tidak ada seorang pun di surga yang mempunyai gelar kecuali Adam. Di dunia beliau bergelar sebagai bapak moyang manusia, sementara di surga beliau bergelar Abu Muhammad." Ibnu Adi juga meriwayatkan melalui jalur riwayat Syekh Ibnu Abi Khalid dari Hamad bin Salamah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah secara marfu, para penghuni surga dipanggil dengan nama mereka masing-masing, kecuali Adam. Sesungguhnya beliau diberi gelar Abu Muhammad. Ibnu Adi juga meriwayatkan dari hadis Ali bin Abi Thalib, dan hadis ini dhaif karena mempunyai kelemahan dari berbagai sisi. Nabi Muhammad
pernah bertemu Nabi Adam di surga. Di dalam hadis tentang Isra Mi'raj yang terdapat di dalam kitab Asy-Syahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW melewati langit dunia, beliau bertemu dengan Adam. Adam berkata kepada beliau, "Selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh." Rasulullah bersabda, "Samping kanan orang itu terdapat sekelompok orang, dan di sebelah kirinya juga terdapat sekelompok orang." Ketika orang itu melihat ke sebelah kanannya, ia tertawa. Namun ketika orang itu melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Akhirnya aku bertanya, "Wahai Jibril, siapa orang itu?" Jibril menjawab, "Beliau adalah Adam dan mereka adalah ruh, anak-anak keturunannya." Ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kanan, yaitu para penghuni surga, beliau tertawa. Namun ketika Adam melihat ke kelompok sebelah kiri, yaitu para penghuni neraka, beliau menangis. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar Al-Basar berkata, Muhammad bin Al-Mutsanna telah meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harun telah meriwayatkan kepadaku, Hisham bin Hasan telah memberitahukan kepada kami dari Al-Hasan, ia berkata, sesungguhnya akal Adam seperti akal seluruh anak-anak keturunannya. Sebagian ulama berkomentar tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya aku bertemu dengan Yusuf dan ia benar-benar telah diberi separuh ketampanan. Mereka, para ulama tersebut berkata, maknanya beliau, Nabi Yusuf, memiliki separuh ketampanan Nabi Adam alaihi salam. Dan hal ini merupakan suatu hal yang lumrah karena sesungguhnya Allah menciptakan dan membentuk rupa Nabi Adam langsung dengan tangannya yang mulia. Allah juga meniupkan rohnya di dalam diri beliau. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali yang terbaik. Kami juga telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ibnu Umar juga meriwayatkannya secara mauquf dan marfu. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan surga, para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, jadikanlah surga ini untuk kami karena sesungguhnya Engkau menciptakan dunia untuk anak-anak keturunan Adam. Mereka makan dan minum di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi keperkasaanku dan keagunganku, aku tidaklah menciptakan anak keturunan yang saleh dari orang yang aku ciptakan dengan tanganku, yaitu Adam, sebagaimana makhluk yang kejadiannya aku katakan kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Dalam kitab As-Sahihain dan kitab-kitab lainnya terdapat suatu hadis yang diriwayatkan dari beberapa jalur riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya tersendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama telah membicarakan hadis ini dan menyebutkannya melalui jalur riwayat yang banyak jumlahnya. Akan tetapi di sini bukan pada tempatnya untuk membicarakan masalah tersebut secara panjang lebar. Wallahu a'lam. Wafatnya Adam dan wasiat beliau kepada putranya Syed. Makna Syed berarti anugerah Allah.
Adam dan Hawa memberi nama anaknya tersebut dengan nama itu karena mereka berdua mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil. Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadisnya yang berasal dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf lembaran, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Syed." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Muhammad bin Ishaq berkata, ketika Adam hendak wafat, beliau berwasiat kepada putranya Syed dan mengajarkan kepadanya waktu malam dan siang. Adam juga mengajarinya ibadah pada waktu-waktu tersebut dan memberitahukan kepadanya akan terjadinya angin topan setelah itu. Muhammad bin Ishaq juga berkata, ada yang berpendapat bahwa semua nasab garis keturunan anak cucu Adam saat ini berakhir pada Syed. Sementara itu, anak-anak Adam lainnya telah terputus nasabnya alias musnah. Wallahu a'lam. Ketika Adam alaihi salam wafat, yaitu pada hari Jumat, malaikat menemui beliau sambil membawa balsam dan kain kafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berasal dari surga. Saat itu anak-anaknya pun bertakziah, dan Adam sebelum wafatnya sempat berwasiat kepada Syed alaihi salam. Ibnu Ishaq berkata, pada hari wafatnya Adam itu terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Abdullah bin Imam Ahmad berkata, Hadbah bin Khalid menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hamid, dari Hasan, dari Yahya, yaitu Ibnu Dumrah As-Sa'di. Ia berkata, saya pernah melihat seorang syekh di Madinah berceramah. Selanjutnya aku bertanya kepada beberapa orang tentang syekh tersebut. Mereka menjawab, ia adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya ketika menjelang wafatnya Adam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku menginginkan buah-buahan dari surga. Ka'ab melanjutkan perkataannya, anak-anak Adam pun segera mencari buah-buahan itu untuk ayah mereka, Adam. Mereka lalu ditemui oleh para malaikat yang membawa balsam dan kain kafan. Sementara itu, anak-anak Adam membawa kapak, pedang, dan golok. Para malaikat berkata kepada mereka, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, ayah kami sedang sakit dan beliau menginginkan buah-buahan dari surga. Para malaikat berkata, kalian pulang lagi saja, sesungguhnya ayah kalian telah mendapatkannya. Selanjutnya para malaikat datang menemui Adam. Ketika Hawa melihat kedatangan mereka, ia mengetahui bahwa mereka adalah para malaikat. Hawa segera berlindung mendekati Adam. Adam lalu berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya aku datang sebelum kamu. Oleh sebab itu, menjauhlah dari hadapanku dan dari hadapan para malaikat Tuhanku. Setelah itu, malaikat mencabut nyawa Adam lalu memandikan, mengafani, dan mengolesi tubuhnya dengan wewangian. Selanjutnya, mereka mengubur jenazah beliau ke dalam liang kubur yang telah dipersiapkan. Setelah itu mereka berkata, wahai anak-anak Adam, inilah tata cara mengurus jenazah bagi kalian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sanad-sanadnya sahih.
Ibnu Asakir juga meriwayatkan melalui jalur riwayat Syaiban bin Faruq dari Muhammad bin Ziyad, dari Maimun bin Mahran, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat bertakbir 4 kali saat mensalati jenazah Adam. Abu Bakar bertakbir 4 kali saat mensalati jenazah Fatimah. Umar bertakbir 4 kali saat mensalati jenazah Abu Bakar, dan Su'aib bertakbir 4 kali saat mensalati jenazah Umar. Ibnu Asakir berkata, perawi lain juga meriwayatkan hadis ini dari Maimun. Sementara itu, Maimun berkata, hadis ini berasal dari Ibnu Umar. Usia Nabi Adam dan masa tinggalnya di bumi. Para ulama berbeda pendapat tentang tempat pemakaman jenazah Nabi Adam. Menurut pendapat yang masyhur, jenazah beliau dimakamkan di suatu pegunungan saat beliau diturunkan dari surga, yaitu di Hindi. Ada pula yang mengatakan bahwa jenazah beliau dimakamkan di gunung bernama Jabal Abu Qubais yang berada di Mekah. Sumber lain menyebutkan bahwa sebelum terjadi badai topan dan banjir yang sangat dahsyat, Nuh memindahkan jasad Adam dan Hawa dalam sebuah peti. Selanjutnya, jenazah keduanya dimakamkan di Baitul Maqdis. Demikianlah sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari sebagian perawi, ia berkata, kepala jenazah Adam berada di Masjid Ibrahim, sedangkan kedua kakinya berada pada bebatuan di Baitul Maqdis. Sementara itu, Hawa wafat setahun setelah wafatnya Adam. Perbedaan pendapat juga terjadi berkaitan dengan usia Nabi Adam alaihissalam. Kami penulis telah mengemukakan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dan Abu Hurairah secara marfu bahwa sesungguhnya usia Adam telah tertulis di Lauh Mahfuz, yaitu 1000 tahun. Informasi dari hadis ini tidak bertentangan dengan penjelasan yang terdapat di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa Adam alaihissalam hidup selama 930 tahun. Pendapat mereka yang kontradiktif dengan informasi dari hadis Nabi ini jelas tertolak dan tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan kebenaran yang sampai kepada kita dan benar-benar terjaga keautentikannya. Pasalnya, kebenaran ini berasal dari seseorang yang maksum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, boleh jadi pendapat mereka yang tertolak itu merupakan integrasi antara penjelasan yang berasal dari kitab Taurat dan hadis Nabi. Sesungguhnya penjelasan yang berasal dari kitab Taurat itu, jika memang benar-benar terjaga keautentikannya, perlu dipahami bahwa jumlah 930 tahun itu adalah menurut versi hitungan tahun Syamsiah. Adapun menurut versi hitungan tahun Komariah, jumlahnya sama dengan 957 tahun. Jumlah hitungan itu ditambah dengan lamanya Adam menetap di dalam surga selama 43 tahun sebelum beliau diturunkan ke bumi, sebagaimana yang disebut dalam riwayat hadis dari Ibnu Jarir dan perawi lainnya. Dengan demikian, jumlah total menjadi 1000 tahun. Atta Al-Qurasani berkata,
saat Adam wafat, semua makhluk menangisi beliau selama 7 hari. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Setelah Adam wafat, yang memikul tanggung jawab dan tugas selanjutnya adalah putra beliau yang bernama Syed. Beliau adalah seorang nabi. Hal ini berdasarkan penjelasan suatu hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dari Abu Dzar, sesungguhnya Allah menurunkan 50 lembar wahyu suhuf kepada Syed. Ketika ajal Syed hampir tiba, beliau berwasiat kepada putranya yang bernama Anwash. Selanjutnya, ialah yang melanjutkan tugas ayahnya. Setelah Anwash wafat, tugas tersebut dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kanin. Setelah Kanin wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mahlayil. Ia adalah orang yang dianggap sebagai raja oleh sebagian masyarakat Persia. Ia juga merupakan orang pertama kali yang memotong pepohonan, membangun kota dan benteng-benteng besar. Ia juga orang yang membangun kota Babilonia dan kota Asus al-Aqsa. Ia juga orang yang berhasil mendesak iblis dan bala tentaranya ke ujung bumi. Ia pernah membunuh makhluk sejenis yang membangkang dan menentangnya. Ia memiliki mahkota kerajaan yang agung dan pernah pidato di hadapan manusia. Ia memegang kekuasaan negaranya selama 40 tahun. Setelah Mahlayil wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Yarad. Menjelang wafatnya, Yarad berwasiat kepada putranya Hanuk, yang di kemudian hari dikenal sebagai Nabi Idris. Demikianlah guys, akhir daripada kisah Nabi Adam, yaitu tentang wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Guys, kita akan melanjutkan dengan kisah Nabi Idris ya, nanti setelah Nabi Adam ini kisahnya di bagian yang ke-10 ini berakhir. Oke guys, sampai di sini dulu. Kita ketemu di kisah Nabi Idrisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.